Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Jadi kalau kita lihat gambar ini, misalnya ada sebuah titik X, Y membentuk sudut beta terhadap sumbu X. Kemudian dirotasikan sebesar alfa. Tentu yang berubah di sini adalah titik P-nya menjadi ke kiri, X2, Y2, atau boleh ini kita buat X aksen, Y aksen. Nah, dengan jari-jarinya adalah tetap sebesar R. Jadi kalau kita perhatikan segitiga X ini, segitiga, nah kalau kita buat di sini P aksen, P aksen OP, segitiga P aksen OP. Nah ini kalau kita buat segitiga P aksen OP. Nah, berarti cos beta itu adalah nih X. Berarti X per R. Berarti X sama dengan R cos beta. Sinus beta berarti ini Y per R, atau Y R sama dengan Y sama dengan R sin beta. Nah, jika OP ini dirotasikan sebesar alfa, nah seperti ini. Nah, berarti sehingga P menjadi diki. Ya, jadi sudut XOQ menjadi menjadi alfa tambah beta. Jadi besar rotasinya sebesar alfa. Nah, jadi kalau dilihat di sini untuk segitiga kalau kita buat sini Q aksen, segitiga Q aksen OQ, nah, berarti cos alfa tambah beta X2 per R dan seterusnya. Karena cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta, dan seterusnya. Karena R cos beta itu tadi sama dengan X, berarti ini menjadi X cos alfa. Sementara R sin beta itu Y menjadi kurang Y sinus alfa. Dan sinus alfa tambah beta adalah Y2. Ini Y2. Nah, Y2 per R atau Y2 sama dengan R sinus alfa tambah beta. R sinus alfa, jadi sinus alfa tambah beta, sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Kita dapatkanlah sama seperti tadi, karena R cos beta itu X, R cos beta itu tadi X yang di sini, ya berarti X sin alfa tambah Y. Kalau kita buat matriksnya, jadi X aksen, karena X2 Y2 itu adalah hasil tadi rotasinya X aksen. Inilah dengan pusat O 0,0. Sementara kalau jika pusatnya A, B, jika pusat A, B sama halnya dengan rotasi tadi. Nah, kita ingat rotasi, berarti semua itu akan titiknya ditranslasikan dengan translasi A, B. Berarti di sini akan berubah menjadi X aksen kurang A, Y aksen kurang A sama dengan cos alfa negatif sinus alfa sin alfa cos alfa kali matriksnya X kurang A, Y kurang B. Ya, contoh misalnya jika titik P 3,2 dirotasikan 90 derajat, tentukan bayangannya. Nah, tentukan bayangannya. Nah, seperti ini. Kalau dia 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam atau positif. Kalau dia dikatakan negatif 90 derajat berarti searah jarum jam. Jadi karena berlawanan arah jarum jam, berarti sebenarnya secara kasat mata atau dengan penggaris segitiga siku-siku bisa kita apakan ini. Nah, inilah bayangannya. Berarti di sini akan menjadi negatif 2,3. Bayangannya ini kalau kita rotasikan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan rumus, berarti bisa kita langsung menggunakan ini rumusnya.
X aksen, Y aksen sama dengan 90 derajat cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Titik yang dirotasikan 3,2. Jadi berarti langsung saja X aksen, Y aksen. Cos 90 itu 0, negatif 1, 1, 0 kali 3, 2. Perkalian matrik 0 kali ini. Jadi kita dapatkan negatif 2, 0 kali 3 tambah 1 kali 3. Jadi kita dapatkan seperti ini. Negatif 2,3. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, misalnya titik P 3,2 dirotasikan 90 derajat dengan pusat misalnya negatif 4,5. Berarti kita menggunakan langsung rumus ini. Silakan nanti dipraktekkan di gambar itu. Ya, berarti di sini langsung saja kita buat X aksen kurang A, berarti di sini menjadi tambah 4, Y aksen kurang 5 sama dengan, karena 90 derajat tadi ini 0, negatif 1, 1, 0 kali 3, 2. Jadi di sini boleh kita buat X aksen, Y aksen langsung saja. Hasil perkaliannya tadi negatif 2, 3. Ini kita pindahkan, berarti di sini tambah, ini berpindah tempat negatif 4, 5. Seperti ini. Jadi kita dapatkanlah X aksen, Y aksen itu menjadi negatif 6, 8. Berikutnya misalnya titik P 3,2 dirotasikan 90 derajat, dilanjutkan tentukan bayangannya, yaitu misalnya dengan pusat O. Jadi kalau bisa kita lihat ini tadi, ini kan rotasi 90 derajat nih. Rotasi 90 derajat dilanjutkan lagi rotasi 180 derajat. Jadi di sinilah bayangannya ini. Bayangan akhirnya, kalau kita lihat bayangan akhir adalah 2, negatif 3. Seperti ini ya. Jadi kalau dirotasi 2 kali rotasi atau komposisi rotasinya, berarti itu sama, artinya merotasikan 270 derajat. Jadi kita buat rumusnya, karena sin 270 itu negatif 1, jadi negatif, jadi ini positif 32, kita kalikan menjadi 2, negatif 3. Jadi kalau kita lihat di sini E-nya 2, negatif 3. Sekarang kita bagaimana sebuah kurva kalau dirotasikan, menentukan 5x tambah 2 sama dengan 10 dirotasikan 90 derajat. Jadi kalau kita misalkan ini A, B pada garis ini, berarti berlaku ini ya. Sesuai dengan rotasi, kalau 90 derajat berarti matriksnya ini, berarti X aksen, Y aksen ini, atau kita dapatkan X aksen B atau B sama dengan negatif X aksen, Y aksen, atau A sama dengan Y aksen. Kita substitusikan, berarti 5Y aksen karena A nya tadi itu Y aksen tambah 2 kali negatif X aksen. Jadi hasil akhirnya 2x kurang 5y sama dengan negatif 10. Seperti itu. Sebenarnya 5x tambah 2y ini boleh cara lain kita menggunakannya. Kita gambarkan terlebih dahulu garisnya. Kita gambarkan, kita rotasikan titik-titik yang sudah diketahui ini. Dirotasikan menjadi negatif 5,0, yang ini menjadi 0,2. Tinggal kita menentukan persamaan garis ini. Jadi persamaan garis ini adalah 2 kali X ya, 2 kali X, seperti ini, 2X kurang, karena negatif tadi, kurang 5 kali Y sama dengan 2 kali negatif 5 sama dengan ini 10, berarti sama dengan X ini. Dilantasi atau perkalian, di sini kita batasi dengan pusat O. Seperti ini. Jadi misalnya kalau OP, titik OP X, Y, kalau kita pakai ini, kita dapatkan segitiga EOP aksen.
Nah, kalau kita perbesar ini atau OP ini kita perbesar sebesar K atau ini, seperti ini, atau OP1, berarti OP1 itu maksudnya diperbesar menjadi K kali OP. OP1 ini K kali OP, atau di sini boleh kita sebut K sama dengan OP1 per OP. Karena segitiga ini adalah sebangun, berarti itu sama dengan perbandingannya OP1 aksen per OP, atau sama dengan P1 aksen per PP aksen. Seperti ini. Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Demikian. Jadi kalau kita ambil satu persatu, K sama dengan OP1 aksen per OP, karena OP1 aksen itu kan X aksen. X aksen ini X, berarti kita dapatkanlah X aksen KX. Demikian juga nanti di sini kita dapatkan Y aksen sama dengan KY. Jadi kalau titik PX, Y didilatasikan dengan faktor skala K, jika PX, Y didilatasikan dengan skala K, berarti kita dapatkan X aksen dengan catatan pusat dilatasinya pusat O, kita dapatkan X aksennya menjadi K kali X, Y. Seperti ini. Kalau ini pusat O, kalau dia pusat A, B, berarti kita ingat translasi itu. Y aksen kurang B sama dengan K kali X kurang A, Y kurang B. Ini dia, ini pusat A, B. Sekarang bagaimana kalau sebuah kurva didilatasikan? Misalnya 5x tambah 2 sama dengan 10 dengan faktor dilatasinya K sama dengan 2. Jadi kalau kita misalkan titik A, B terletak pada garis ini, berarti 5A tambah 2 sama dengan 10. Berarti X aksen ya aksen langsung saja 2 kali AB, atau kita dapatkan nanti A-nya A dan B. Setelah itu dapat kita substitusikan ke sini, kita dapatkanlah hasil bayangannya 5x tambah 2y sama dengan 20. Atau bisa saja kalau didilatasikan, jadi kalau 2,0 didilatasikan menjadi 4,0. Kalau bisa kita gambarkan terlebih dahulu kurvanya, kemudian ini 0,5 menjadi 0,10. Tinggal kita mengalihkan, berarti bayangannya itu bayangan melalui 0,10 dan 4,0 seperti tadi 4,0. Jadi kita dengan 10 ya, sini kurang, maaf ya, kurang apa. Jadi tinggal mengalihkan saja, berarti 4y tambah 10x sama dengan 40. Atau kalau sama-sama kita bagi 2 menjadi 5x tambah 2y sama dengan 20. Jadi sepertinya jadi di sini ini sama ini. Artian kalau kita lihat dari bentuk ini, kalau didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 2, ya cukup kita mengalih konstantanya ini 2. Tapi ini berlaku hanya untuk garis saja. Kalau ini kita misalnya dilanjutkan K sama dengan 3/2. Jadi itu kalau dilanjutkan K sama dengan 3/2, berarti ini K1 nya 2, K2 nya 3. Itu sama saja K yang baru, faktor dilatasi K barunya itu sama dengan 2 kali 2/3, 3/2. Ini sama dengan 3. Jadi
Kalau demikian berarti bayanginnya ini menjadi 5x tambah 2y sama dengan 3. Nah, mungkin sampai di sini nampakkan sedikit. Sampai di sini pertemuan kita untuk transformasi. Jadi kalau saran saya untuk transformasi ini, alangkah baiknya langsung kita praktekkan daripada kita menggunakan rumus. Karena kalau kita menggunakan rumus, di sini banyak rumusnya teman-temannya. Nah, jadi kita lebih baik kita praktekkan seperti yang sudah ada. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Mohon di like, di share, dan di subscribe. Selamat berjumpa di materi yang lain. Terima kasih.